Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 59. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan lonceng pelindung Xiao Tianlong runtuh dihantam panah Ye Yunfei. Terluka dan terdesak, para jenius muda wilayah timur dipaksa menyerah dan menyerahkan harta mereka, menciptakan kejadian yang mengguncang semua saksi. Setelah itu Ye Yunfei menjelajah dunia bayangan surgawi, mengumpulkan ramuan dan tanpa sengaja menyelamatkan dua gadis dari jebakan keji. Saat perjalanan berlanjut, ancaman baru muncul ketika murid sekte Tianyuan diburu, menandai badai konflik yang semakin besar. Ye Yunfei memperhatikan bahwa Long Yingning, He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin semuanya dipenuhi luka dan kelelahan. Tubuh mereka tampak hampir mencapai batas, sementara napas mereka menjadi semakin berat. Kecepatan pelarian mereka pun semakin melambat, membuat jarak dengan para pengejar di belakang semakin dekat dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, para pengejar yang jumlahnya puluhan orang akhirnya berhasil menyusul dan langsung menyerbu, mengepung Long Yingning dan ketiga temannya dari segala arah. Suasana seketika berubah tegang. Keempat murid sekte Tianyuan itu menunjukkan ekspresi marah sekaligus putus asa, menyadari bahwa jalan mundur mereka telah tertutup sepenuhnya. Pemimpin kelompok pengejar adalah seorang pria berkulit putih yang memiliki wajah cukup tampan, namun aura arogan dan mendominasi terpancar jelas dari sikapnya. Senyum sinis tergambar di wajahnya, dan sorot matanya memperlihatkan sikap memandang rendah terhadap semua orang di hadapannya. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berjubah hijau dengan ekspresi mengejek, yang dengan nada penuh ejekan menyeratkan bahwa dengan keberadaan kakak Liang di tempat itu, Long Yingning dan ketiga rekannya tidak mungkin bisa meloloskan diri hari itu. Long Yingning mengangkat alisnya, amarah terlihat jelas di wajahnya ketika ia menegaskan bahwa sekte Tianyuan tidak akan membiarkan Qin Jian lolos begitu saja. Namun pemuda berjubah hijau itu hanya menanggapi dengan nada mengejek, seolah kekuatan sekte Tianyuan sama sekali tidak berarti di matanya. Ia bahkan dengan sinis mengungkapkan bahwa sekte surga terpencil tengah bersiap mengirim pasukan ke Kekaisaran Qin Raya untuk menyerang sekte Tianyuan, dan menurutnya sekte itu tidak akan mampu bertahan lama. Pemuda berjubah hijau itu adalah Qin Jian, murid inti Paviliun Xia Yao dari Kekaisaran Qin Raya. Kali ini paviliun bebas dan tak terkekang mengirim 5 murid inti ke dunia kecil bayangan surgawi, dan Qin Jian merupakan salah satunya. Kakak Liang kemudian mengarahkan perhatiannya kepada Long Yingning. Dengan sikap arogan, ia menyampaikan bahwa dirinya memberi kesempatan hidup, dengan syarat Long Yingning harus tetap berada di sisinya dan melayaninya dengan tubuhnya. Ia bahkan menyeratkan bahwa jika Long Yingning melayaninya dengan baik, mungkin nyawanya akan diampuni. Perkataan itu langsung membangkitkan kemarahan Long Yingning. Wajahnya memerah karena marah, dan ia menolak dengan tegas. Qin Jian segera ikut mencemooh, menegaskan bahwa kakak Liang adalah murid inti sekte surga terpencil dan bahwa perhatian yang diberikan kepadanya seharusnya dianggap sebagai keberuntungan besar. Ia bahkan mengolok-olok Long Yingning karena berani berbicara dengan nada seperti itu kepada kakak Liang, seolah ia sudah tidak ingin hidup lagi. Melihat penolakan tersebut, kakak Liang kehilangan kesabaran. Ia menyatakan bahwa karena Long Yingning tidak tahu menghargai kesempatan, maka kematianlah yang menantinya. Namun sebelum mengeksekusinya, ia berniat mempermainkan tubuhnya terlebih dahulu, bahkan dengan sinis menyatakan bahwa setelah dirinya selesai, yang lain pun boleh bergiliran. Ucapan itu disambut tawa kasar dari para murid sekte surga terpencil di sekelilingnya. Tatapan mereka penuh kebencian dan niat buruk saat memandang Long Yingning. 6 murid sekte surga terpencil segera melangkah maju, mata mereka berkilat penuh niat jahat. He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin tanpa ragu maju ke depan, berdiri berdampingan dengan Long Yingning. Namun perbedaan kekuatan terlihat jelas. Keenam murid sekte surga terpencil itu semuanya berada di tingkat alam mendalam, sementara Long Yingning dan ketiga rekannya hanya berada di alam surgawi. Kesenjangan kekuatan itu hampir mustahil untuk dijembatani. Dalam keadaan terdesak, Long Yingning menghunus pedang panjangnya, berniat menahan musuh agar ketiga rekannya dapat melarikan diri. Namun He Houfeng menggelengkan kepala, menyadari bahwa melarikan diri sudah tidak mungkin lagi. Ia memilih untuk melawan bersama. Wu Yan menggertakkan giginya, menyatakan bahwa murid sekte Tianyuan boleh mati tetapi tidak boleh dipermalukan. Xiaolin pun mengangguk,
siap bertarung hingga akhir. Melihat tekad mereka, Long Yingying merasa sedikit lega. Ia mengangguk, merasakan kebanggaan terhadap sesama murid sektenya yang tidak gentar menghadapi kematian. Tepat pada saat itu, angin tiba-tiba berdesir. Pandangan semua orang seolah menjadi kabur sesaat. Ketika penglihatan mereka kembali jelas, seorang pemuda telah berdiri di depan Long Yingying dan ketiga rekannya. Long Yingying menatap dengan saksama sebelum akhirnya menyadari sosok itu adalah Ye Yunfei. Ia terkejut sekaligus terharu. He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin juga tidak kalah terkejut. Harapan yang sebelumnya hampir padam kembali menyala di hati mereka. Mata Long Yingying bahkan langsung memerah, air mata menggenang karena perasaan lega dan tersinggung yang bercampur menjadi satu. Di sisi lain, Qin Jian tampak panik saat mengenali Ye Yunfei. Di Kekaisaran Qin, reputasi Ye Yunfei sudah tersebar luas, sehingga kemunculannya membuat Qin Jian tidak bisa menahan kegelisahannya. Tatapan tajam kakak Liang langsung tertuju pada Ye Yunfei. Ia mengamati pemuda itu dengan dingin. Kali ini Sekte Surga Terpencil mengirim ratusan murid ke dunia kecil bayangan surgawi dan bergerak dalam beberapa kelompok. Kelompok yang dipimpin kakak Liang belum pernah melihat Ye Yunfei bertarung, sehingga mereka tidak memahami kekuatan sebenarnya. Dalam pandangan mereka, murid dari sekte kecil di negara terpencil tidak mungkin terlalu kuat. Sebagai seorang kultivator tingkat awal alam suci, kakak Liang merasa tidak memiliki alasan untuk takut. Karena itulah para murid Sekte Surga Terpencil justru mencemooh saat melihat Ye Yunfei muncul. Namun Ye Yunfei hanya meliriknya dengan tenang, lalu dengan sikap datar menyatakan bahwa ia memberi kesempatan hidup, asalkan kakak Liang segera berlutut, bersujud 10.000 kali, dan meninggalkan kultivasinya. Barulah nyawanya mungkin diselamatkan. Ucapan itu langsung memicu kemarahan para murid Sekte Surga Terpencil. Amarah mereka meledak, tidak mampu menahan diri. Kakak Liang pun meraung, energi spiritualnya melonjak, aura pembunuh berputar di sekeliling tubuhnya saat ia memerintahkan semua orang untuk membunuh Ye Yunfei. 6 murid Sekte Surga Terpencil segera menyerbu lebih dulu. Long Yingying merasakan tekanan spiritual yang luar biasa menyapu seperti gelombang besar, membuat wajahnya sedikit pucat. Ia hendak memperingatkan Ye Yunfei, namun sebelum kata-kata itu selesai, dengungan pedang telah terdengar. 5 cahaya pedang melesat keluar dari tubuh Ye Yunfei seperti kilat. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tajam mencabik-cabik ke 6 murid Sekte Surga Terpencil itu. Anggota tubuh dan potongan daging berhamburan ke segala arah. Dalam satu gerakan, 6 pendekar alam mendalam tewas seketika. Pemandangan itu membuat para murid Sekte Surga Terpencil yang tersisa diliputi ketakutan mendalam. Ye Yunfei kemudian menatap kakak Liang dengan dingin, kembali menanyakan apakah ia akan berlutut atau tidak. Kakak Liang sendiri tercengang. Bahkan baginya, membunuh 6 kultivator alam mendalam dalam satu gerakan bukanlah hal mudah. Untuk sesaat ia kehilangan keberanian menyerang secara langsung, dan justru memerintahkan semua murid lainnya untuk menyerang bersama-sama. Namun 5 pedang roh elemen kembali bergetar, membentuk formasi pedang yang memancarkan aura mengerikan. Cahaya pedang yang tajam menyapu medan pertempuran, dengan mudah memusnahkan satu demi satu murid Sekte Surga Terpencil. Tubuh mereka terkoyak seperti kembang api merah darah yang meledak di udara. Para murid itu memang berada di alam mendalam, tetapi di hadapan formasi pedang pembantai abadi 5 elemen milik Ye Yunfei, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Beberapa detik kemudian, hanya 2 orang yang tersisa hidup di medan itu, yaitu kakak Liang dan Qin Jian. Keduanya gemetar ketakutan, tangan dan kaki mereka terasa lemas, jantung berdebar keras karena rasa takut yang tak terkendali. Kakak Liang menatap Ye Yunfei dengan wajah pucat, ucapannya menjadi tidak jelas karena ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba tubuh Ye Yunfei menghilang dari tempatnya. Pada detik berikutnya, ia sudah muncul di depan kakak Liang seperti bayangan hantu, berdiri begitu dekat hingga hampir berhadapan muka. Kakak Liang terkejut luar biasa. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, sampai-sampai ia tidak mampu melihat pergerakannya sama sekali. Sebelum sempat bereaksi, tangan kanan Ye Yunfei telah bergerak secepat kilat dan mencekik lehernya. Dengan ekspresi tenang, Ye Yunfei menggelengkan kepala, memandang rendah sosok yang disebut sebagai murid alam suci dari Sekte Surga Terpencil itu, yang di matanya tidak lebih dari ayam tanah liat dan anjing tanah, rapuh dan mudah dihancurkan. Ketika Ye Yunfei mencekik leher Liang, tubuh Liang gemetar hebat karena ketakutan. Tatapannya dipenuhi kengerian,
memandang Ye Yunfei seolah-olah sedang melihat hantu pendendam yang datang menagih nyawa. Ia adalah seorang ahli tahap awal alam suci, namun tanpa diduga sama sekali, dirinya telah ditaklukkan hanya dalam satu gerakan. Fakta itu membuat hatinya dipenuhi rasa putus asa yang mendalam. Ye Yunfei menatap kakak Liang yang ketakutan dengan tatapan dingin, lalu dengan sikap acuh tak acuh menyatakan bahwa kini saatnya Liang mati. Mendengar keputusan itu, tubuh kakak Liang semakin gemetar. Tenggorokannya tercekik oleh tangan Ye Yunfei, membuatnya sama sekali tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dari mulutnya hanya keluar suara gemericik yang tidak jelas, sementara kedua matanya dipenuhi permohonan, berharap belas kasihan yang tidak pernah datang. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak berniat membiarkannya lolos. Dengan suara klik yang pelan, ia sedikit menambah tenaga pada tangan kanannya. Leher kakak Liang langsung remuk, dan tubuhnya menjadi lemah seketika. Ye Yunfei kemudian melemparkannya ke samping dengan santai tanpa meliriknya lagi, seolah yang baru saja dibunuh hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Tatapan Ye Yunfei lalu beralih kepada Qin Jian. Pada saat itu, Qin Jian sudah ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, tangannya bergerak tanpa arah, dan matanya dipenuhi ketakutan saat menatap Ye Yunfei, seakan sedang berhadapan dengan iblis yang tak tertandingi. Dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tanpa emosi, Ye Yunfei meminta jawaban jujur darinya mengenai apakah Paviliun Xiayao benar-benar telah menjadi kekuatan bawahan sekte Huang Tian. Qin Jian menjawab dengan suara gemetar, mengakui kebenaran itu tanpa berani menyembunyikan apapun. Ye Yunfei kemudian melanjutkan pertanyaannya, menyinggung peristiwa sebelumnya ketika Diakon You dari Sekte Langit Terpencil dapat tiba di Kekaisaran Qin Agung dengan sangat cepat, dan menduga bahwa Paviliun Xiayao lah yang mengirim pesan kepada Sekte Langit Terpencil. Qin Jian segera mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk nasi, menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa keputusan itu berasal dari pemimpin sektenya dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Suaranya terbata-bata, jelas dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ye Yunfei hanya mencibir dingin, menyebut Paviliun Xiayao dengan nada penuh ejekan. Setelah itu, ia dengan tenang menyatakan bahwa Qin Jian kini bisa mati. Teriakan kaget keluar dari mulut Qin Jian. Ia langsung berbalik dan mencoba melarikan diri dalam kepanikan. Namun sebuah belati hitam pekat melesat seperti kilat, menembus tengkoraknya. Tubuh Qin Jian menegang sesaat sebelum perlahan roboh ke tanah tanpa kehidupan. Setelah semuanya berakhir, aura pembunuh di tubuh Ye Yunfei perlahan menghilang. Ia berbalik dan tersenyum hangat kepada Long Yingning serta 3 murid sekte Tianyuan lainnya, menanyakan keadaan mereka selama beberapa hari terakhir dengan nada santai. Saat membunuh, Ye Yunfei tampak seperti Raja Iblis berdarah dingin yang bahkan tatapan matanya saja mampu membuat orang merinding. Namun setelah pertempuran berakhir, ia kembali terlihat tidak berbahaya, dengan senyum yang cerah dan sikap yang tenang. Perbedaan yang kontras ini menciptakan pesona yang sulit dijelaskan, membuat hati Long Yingning berdebar tanpa disadarinya. Perasaan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan mulai bermekaran. He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin memandang mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu kembali menatap Ye Yunfei yang berdiri tenang. Rasa hormat yang mendalam muncul dalam hati mereka. Long Yingning kemudian menceritakan keadaan mereka selama beberapa hari terakhir. Ia menggambarkan bagaimana mereka terus-menerus hidup dalam ketakutan, melarikan diri setiap kali bertemu anggota Sekte Langit Terpencil, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain tanpa pernah benar-benar merasa aman. Ia menatap Ye Yunfei dengan mata indahnya, mencoba menyembunyikan perubahan perasaan di dalam hatinya. Ye Yunfei tersenyum ringan dan menenangkan mereka. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan tetap bersama mereka selama sisa waktu yang ada, dan bahwa sejak saat itu justru para anggota Sekte Langit Terpencil lah yang harus bersembunyi. Tidak lama kemudian, Hu Miao, Xiao Shuexi, dan Wu Xianling tiba di tempat itu. Sebelumnya Ye Yunfei telah menyadari bahaya yang menimpa Long Yingning dan yang lainnya, sehingga ia segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan bergegas menyelamatkan mereka. Ketiga wanita itu tidak mampu mengimbangi kecepatannya dan baru tiba setelah semua musuh telah terbunuh. Ye Yunfei kemudian mengajak semua orang untuk pergi bersama. Long Yingning mendengus pelan. Ia melirik Hu Miao dan 2 gadis lainnya, diam-diam mengagumi kecantikan mereka, namun tidak mampu menahan diri untuk menyindir, seolah Ye Yunfei menikmati hari-harinya ditemani 3 wanita cantik dan lembut. Hu Miao yang selalu senang melihat situasi menarik segera menimpali dengan nada menggoda, menyatakan bahwa jika Long Yingning menyukai tuannya, sebaiknya ia mengambil inisiatif,
karena menurutnya adalah hal biasa bagi seorang pria memiliki banyak istri dan selir, dan mereka bertiga tidak akan keberatan. Ucapan itu membuat Long Yingying panik. Wajahnya langsung memerah, dan ia buru-buru menyangkal, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah menyukai Ye Yunfei. Ye Yunfei hanya merasa sedikit pusing mendengar perdebatan itu dan meminta Hu Miao berhenti berbicara sembarangan. Namun Hu Miao masih mengomel pelan, menganggap perasaan semacam itu sebagai sesuatu yang sangat normal. Tak berdaya menghadapi suasana tersebut, Ye Yunfei memilih berjalan lebih dulu. Yang lain segera menyusul di belakangnya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok murid sekte langit terpencil yang sedang mengumpulkan tanaman obat di pegunungan. Kelompok itu berjumlah sekitar selusin orang. Ketika Ye Yunfei dan rombongannya melewati wilayah tersebut, salah satu murid sekte langit terpencil segera menghentikan mereka dengan nada keras, menyatakan bahwa pegunungan itu adalah wilayah sekte langit terpencil dan orang luar dilarang masuk. Tatapan Ye Yunfei langsung menajam ketika memastikan bahwa mereka memang murid sekte langit terpencil. Murid itu berbicara dengan arogan, namun sebelum ia selesai, Ye Yunfei dengan dingin menyatakan 2 pilihan, menyerahkan semua barang yang mereka bawa atau mati. Ucapan itu langsung memancing kemarahan. Salah satu murid sekte langit terpencil menyerang lebih dulu, melayangkan pukulan dengan gelombang energi spiritual yang dahsyat hingga udara di sekitarnya bergetar. Ye Yunfei tidak menghindar, melainkan membalas dengan 1 pukulan. Benturan keras terjadi. Lengan kanan murid itu langsung hancur akibat ledakan kekuatan, membuatnya menjerit kesakitan. Dengan kekuatan hanya di tingkat menengah alam mendalam, ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan fisik Ye Yunfei. Para murid sekte langit terpencil lainnya langsung marah dan bergegas menyerang. Namun Ye Yunfei tetap berdiri dengan tangan di belakang punggung, kembali mengulang peringatannya dengan nada tenang agar mereka menyerahkan semua yang dimiliki. Seorang pria bertubuh kekar mengangkat pedang besar dan menebas dengan ganas. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, sebuah belati hitam pekat melesat melewatinya dan memutus lengan kanannya di bahu. Jeritan kesakitan kembali terdengar, dan pria itu mundur dengan ketakutan. Setelah memurnikan lebih dari 1000 batu jiwa di Istana Bayangan Surgawi, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat 5 kali lipat, membuat teknik pedang terbangnya jauh lebih mematikan. Seorang ahli alam mendalam sama sekali tidak memiliki peluang untuk melawannya. Ketakutan mulai menyelimuti semua murid sekte langit terpencil. Salah satu dari mereka mencoba berbicara, namun sebelum kata-katanya selesai, belati hitam itu kembali melesat dan menembus dadanya, membuat darah muncrat keluar. Wajah semua orang menjadi pucat. Kaki mereka lemas, hampir tidak mampu berdiri. Kekuatan Ye Yunfei benar-benar membuat mereka putus asa. Ye Yunfei mulai menghitung dengan dingin, memberi batas waktu sebelum ia mulai membunuh. Pada hitungan kedua, salah satu murid akhirnya menyerah, berteriak ketakutan sambil menyerahkan semua barang miliknya. Ye Yunfei membiarkannya pergi tanpa ekspresi. Melihat itu, murid lainnya segera mengikuti, menyerahkan seluruh harta mereka sebelum melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Hu Miao maju dan mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan. Ye Yunfei kemudian melambaikan tangan dan menyatakan bahwa mulai sekarang setiap kali mereka bertemu anggota sekte langit terpencil, mereka akan langsung merampoknya. Sejak saat itu, setiap pertemuan dengan anggota sekte langit terpencil berakhir dengan penjarahan tanpa ampun. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan ahli alam suci pun bisa dikalahkan dengan mudah, sehingga para murid sekte langit terpencil sama sekali tidak berdaya. Ketika bertemu anggota klan Chen dan klan Xiao, Ye Yunfei juga tidak menunjukkan belas kasihan. Ia memahami bahwa dirinya telah berseteru dengan kedua keluarga besar itu, dan rekonsiliasi tidak mungkin terjadi. Karena itu, ia memilih menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Selama 2 hingga 3 hari berikutnya, banyak anggota dari 3 kekuatan utama, sekte langit terpencil, klan Chen, dan klan Xiao, dirampok oleh Ye Yunfei. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia kecil bayangan surgawi. Orang-orang dari 3 kekuatan besar mulai melarikan diri hanya dengan mendengar namanya, dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Para jenius muda dari ketiga kekuatan itu memahami betapa mengerikannya kekuatan Ye Yunfei, terlebih lagi setelah kabar kematian Chen Fan di tangannya menyebar luas. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Akhirnya, bukan hanya 3 kekuatan besar itu saja yang takut, tetapi hampir semua orang di dunia kecil bayangan surgawi mulai menghindarinya. 3 hari kemudian, pada suatu saat tertentu,
seluruh dunia kecil Tianjing tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh memenuhi langit dan bumi. Pada saat itu, semua orang yang masih hidup di dalam dunia kecil tersebut mendongak secara bersamaan, menyadari bahwa periode pembukaan dunia bayangan surgawi telah berakhir. Ye Yunfei, kematianmu sudah dekat. Di sebuah sudut dunia kecil bayangan surgawi, Xiao Tianlong, sang jenius dari klan Xiao, menggertakkan giginya sambil mengucapkan ancaman penuh kebencian. Dalam benaknya, ia telah memastikan bahwa setelah Ye Yunfei meninggalkan dunia bayangan surgawi, tidak akan ada lagi tempat baginya untuk melarikan diri. Di tempat lain, Shang Guanfeng, murid inti Tanah Suci Kaisar Langit, memperlihatkan ekspresi kebencian yang mendalam. Matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Sebagai murid inti dengan status tinggi di kalangan generasi muda wilayah timur, ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa lengannya dipotong oleh Ye Yunfei di depan umum. Harga diri dan kesombongannya tidak mengizinkan dirinya menyerah sebelum membalas dendam. Pada sisi lain, anggota klan Chen juga menyampaikan ancaman dengan nada dingin, menyatakan bahwa begitu mereka keluar, kabar kematian Chen Fan harus segera dilaporkan kepada tetua Chen Tianxiong. Dalam pandangan mereka, Chen Fan adalah jenius klan Chen yang kematiannya tidak boleh sia-sia. Pada saat yang sama, Lei Lingzi, Zhang Chang, dan beberapa jenius lainnya juga memperlihatkan niat membunuh di mata mereka. Mereka semua telah bersumpah untuk membalas dendam kepada Ye Yunfei setelah keluar dari dunia kecil bayangan surgawi. Di dalam dunia kecil itu mereka tidak mampu mengalahkannya. Namun di luar pintu masuk dan keluar, para tokoh berpangkat tinggi dari berbagai sekte dan klan besar telah berkumpul. Dalam bayangan mereka, begitu Ye Yunfei keluar, ia pasti akan terjebak tanpa jalan melarikan diri. Sementara itu, Ye Yunfei memandang Xiao Suexi dan Wu Xianling, lalu menyampaikan bahwa mereka tidak perlu lagi mengikutinya. Wu Xianling langsung menunjukkan ekspresi cemberut, menanggapi dengan nada tidak puas, seolah tidak peduli seberapa hebat Ye Yunfei. Xiao Suexi segera menegurnya, memahami bahwa Ye Yunfei sebenarnya takut melibatkan mereka dalam masalah yang lebih besar. Dengan kecerdasan dan ketenangannya, Xiao Suexi menyadari maksud tersembunyi di balik sikap Ye Yunfei. Xiao Suexi kemudian menatap Ye Yunfei dengan ekspresi khawatir, menyadari bahwa ia telah menyinggung terlalu banyak kekuatan besar yang tidak mungkin membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Dalam pandangannya, ketika tentara datang maka ia akan menghadang, dan ketika air datang maka ia akan membendungnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama 1000 tahun kultivasi, Ye Yunfei telah melewati lautan darah dan tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ia pernah menghadapi pertempuran yang mengguncang langit dan bumi, bahkan bertarung melawan makhluk setingkat dewa dan iblis. Dibandingkan dengan itu, sekte-sekte di wilayah timur sama sekali tidak dianggapnya sebagai ancaman besar. Satu-satunya hal yang benar-benar menjadi pertimbangannya adalah orang-orang di sekitarnya yang belum mampu melindungi diri sendiri, seperti ayahnya, keluarga Ye, dan sekte Tianyuan. Dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei menyatakan dengan tenang bahwa sebaiknya sekte-sekte di wilayah timur tidak memprovokasinya, karena jika tidak, suatu hari nanti ia sendiri yang akan menghancurkan mereka. Xiao Suexi sempat ingin membantah, tetapi ketika melihat kepercayaan diri Ye Yunfei yang begitu kuat, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tepat pada saat itu, gemuruh besar terdengar. Seluruh dunia kecil Tianjing mulai bergoyang hebat. Sebuah kekuatan teleportasi yang dahsyat turun dari langit, menyelimuti setiap praktisi bela diri di dalam dunia kecil bayangan surgawi. Semua orang langsung memahami bahwa ujian di dunia kecil itu telah benar-benar berakhir. Satu persatu, para ahli bela diri mulai diteleportasi dan menghilang. Sebelum itu, Ye Yunfei menatap Long Yingning dan 3 murid sekte Tianyuan lainnya, memberi instruksi agar mereka mengikuti arahannya demi keselamatan setelah keluar nanti. Keempatnya segera mengangguk tanpa ragu. Dengan satu pikiran, Ye Yunfei mengaktifkan menara ilusi dan membawa mereka masuk ke dalamnya. Hu Miao juga memasuki inti batin Ye Yunfei. Tak lama kemudian, Xiao Suexi dan Wu Xianling menghilang pada saat yang sama, diselimuti cahaya teleportasi. Sesaat setelah itu, kekuatan teleportasi yang sama menyelimuti Ye Yunfei, menandakan bahwa ia juga akan segera dipindahkan keluar. Pada saat yang sama, di luar pintu masuk dan keluar dunia kecil bayangan surgawi, pemandangan sangat ramai terlihat. Puncak-puncak gunung yang bergelombang dipenuhi oleh orang-orang yang menunggu dengan penuh antisipasi. Para anggota berpangkat tinggi dari berbagai sekte dan klan besar tampak paling bersemangat,
Karena sepanjang sejarah wilayah timur, pihak yang paling diuntungkan dari pembukaan dunia kecil bayangan surgawi selalu adalah kekuatan-kekuatan besar tersebut. Para keturunan mereka memiliki bakat luar biasa dan biasanya pulang dengan hasil melimpah. Di salah satu bukit kecil, seorang lelaki tua bertubuh pendek dari klan Chen tersenyum sambil menyatakan keyakinannya bahwa Chen Fan tidak akan mengecewakan mereka kali ini. Seorang pria parubaya di dekatnya menambahkan bahwa ia telah menyaksikan Chen Fan tumbuh sejak kecil dan selalu menunjukkan performa luar biasa, bahkan berpotensi masuk daftar naga tersembunyi di masa depan. Lelaki tua itu tertawa puas. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah muram. Ia memerintahkan agar begitu Ye Yunfei keluar, semua orang segera bergerak dan membunuhnya. Bahkan ia menambahkan perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Qin Raya guna membantai semua sekte, keluarga, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Ye Yunfei, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menyinggung klan Chen. Dalam beberapa hari terakhir, klan Chen dan klan Xiao telah menyelidiki latar belakang Ye Yunfei secara menyeluruh. Dengan kekayaan dan pengaruh mereka, mencari asal-usul seseorang bukanlah hal sulit. Seorang tetua paviliun Xiao bahkan datang langsung dan mengungkap identitas Ye Yunfei. Di puncak gunung lain, kelompok klan Xiao juga menunggu. Seorang lelaki tua berjubah hijau mengangguk sambil tersenyum, berharap Xiao Tianlong tidak mengecewakan mereka. Ia juga memerintahkan agar Ye Yunfei segera diserang begitu keluar. Di tempat lain, tetua Xi dari Tanah Suci Kaisar Langit berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura kebijaksanaan. Ia tanpa percaya diri menantikan murid-muridnya keluar. Ketika seorang tetua dari klan petir bertanya apakah ada jenius muda yang mampu memasuki istana bayangan surgawi, tetua Xi menjawab dengan hati-hati bahwa hal itu sangat sulit, karena selama banyak pembukaan sebelumnya belum pernah ada yang berhasil masuk ke sana. Tetua klan petir menghela napas, menyayangkan bahwa para tetua tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia kecil itu. Ia juga menanyakan tentang kebenaran rumor bahwa istana bayangan surgawi menyimpan harta terbesar klan tersebut. Tetua Xi mengangguk, menjelaskan bahwa catatan kuno Tanah Suci Kaisar memang menyebutkan bahwa sebagian besar harta klan Tianjing tersimpan di istana Tianjing. Tiba-tiba, portal dunia kecil bayangan surgawi bergetar. Satu demi satu sosok mulai keluar dari dalamnya. Suasana langsung menjadi ramai. Para tetua dan anggota sekte bergegas menyambut murid mereka dengan penuh kegembiraan, memuji hasil panen mereka atau sekadar bersyukur karena mereka kembali dengan selamat. Namun suasana itu segera berubah. Sekelompok anggota klan Chen yang baru keluar berlari menuju lelaki tua pendek itu sambil menangis dan melaporkan bahwa Chen Fan telah dibunuh oleh Ye Yunfei, dan seluruh anggota klan Chen telah dirampok olehnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Ia mencengkeram bahu salah satu anggota klan Chen dan memaksa mereka menjelaskan semuanya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, ia meraung ke langit, menyatakan bahwa klan Chen dan Ye Yunfei kini menjadi musuh bebuyutan sampai mati. Di sisi lain, para petinggi klan Xiao juga meraung marah, bersumpah akan membunuh Ye Yunfei. Para petinggi sekte langit terpencil pun meluapkan kemarahan mereka karena banyak murid mereka terbunuh. Klan Lei dan sekte Yin yang juga marah setelah mengetahui Lei Lingzi dan Zhang Chang terluka di tangan Ye Yunfei. Tetua Xi menatap Shang Guanfeng yang kini hanya memiliki satu lengan tersisa. Wajahnya menjadi sangat muram, menyadari bahwa murid Tanah Suci Kaisar Langit pun telah dipermalukan. Di tengah kekacauan itu, Tetua Hao dari sekte Tianyuan gemetar ketakutan. Ia segera mencari tempat untuk bersembunyi, menyadari bahwa Ye Yunfei telah memprovokasi terlalu banyak kekuatan besar dan sekte Tianyuan mungkin akan menghadapi malapetaka besar. Tak lama kemudian, berita yang lebih mengejutkan menyebar dengan cepat. Dikabarkan bahwa Ye Yunfei pernah memasuki istana bayangan surgawi. Kabar itu langsung menimbulkan sensasi besar. Diskusi penuh kegemparan terdengar di mana-mana. Banyak orang tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berhasil memasuki istana bayangan surgawi. Sebagian bahkan mulai berspekulasi bahwa seluruh harta peninggalan klan bayangan surgawi mungkin telah jatuh ke tangan Ye Yunfei, membuat suasana semakin kacau oleh rasa iri, ketakutan, dan keserakahan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.